Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Swendi Channel. Hari ini ada pompa hitam plastik atau pompa drum ukuran 2 in dengan input 1 in. Inputnya datar teman-teman. Jadi ini inputnya 1 in, dioper ke 2 in, ini 2 in. Ini gerakannya memang bisa dibilang lambat ya. Dan nanti saya akan bongkar rahasianya dari pompa hitam plastik atau pompa drum ini. Bagaimana dia bisa menaikkan air ke lokasi yang lebih tinggi tanpa menggunakan listrik, mengandalkan gravitasi air itu sendiri. Nah, itu memang nggak terlalu lancar ya, karena memang inputnya datar teman-teman. Nggak terlalu lancar itu dalam arti ada jedanya gitu. Tapi fullnya sih full tuh, setengah in ya. Kita lihat inputnya dulu. Jadi buat teman-teman, ini inputnya pakai pipa 1 in ya. Ini bisa dibilang datar nih teman-teman. Kita lihat sama-sama. Inputnya ini ke sini di bawah tanah ini ya. Itu muncul di situ pipanya. Nah, kemudian ini. Nah, ini apa namanya? Di overshock teman-teman ya, dari 1 in ke 2 in ini. Di sini. Nih. Nah, tapi ini nggak di overshock juga nggak apa-apa sebenarnya, teman-teman bisa pakai 1 in juga langsung. Nah, ini yang beda ini teman-teman. Input airnya ini tinggi gitu ya, apa namanya? Bendungannya teman-teman. Jadi si bendungannya ini level airnya tinggi, kurang lebih nggak sampai semeter sih, ini sekitar 80 sentian ya dari posisi pipanya gitu. Nah, itu pipanya di dasarnya situ teman-teman, sehingga kita dapat tekanan air yang tinggi. Nah, itu sumber airnya dari pojok sana tuh. Nah, ini kita ambil dari bawah. Nah, walaupun datar di sana, tetap kita dapat tekanan ya teman-teman, jadi bisa menggerakkan klep tadi. Nah, saya akan bongkar klepnya. Saya akan tunjukkan bagaimana dia bisa bekerja otomatis ya teman-teman. Bagaimana dia bisa bekerja otomatis. Nah, ini kalau ini klepnya bisa diatur. Ini teman-teman ya. Nah, bisa diatur sesuai tekanan input airnya gitu. Nah, ini saya akan tunjukkan bagaimana dia mengaturnya. Nah, ini kalau klepnya saya buka yang ini, jadi klepnya ini teman-teman, apa namanya? Nah, ini tekanannya kurang besar sebenarnya, tapi karena tadi tinggi airnya juga lumayan tinggi, jadi dia masih bisa menggerakkan klep ini. Makanya ini klepnya rahasianya kan di sini teman-teman. Ini diam nih, karena ketekan di sini nih, di pinggiran ininya ketekan sama pinggiran dari shock dart dalamnya di sini. Nah, ini lubangnya ada sisa di dalam sini nih. Ini makanya jaraknya deket banget. Kenapa? Karena tekanan airnya memang rendah banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman setting lagi di sini, itu bisa lagi dijauhkan begini. Nah, itu bikin klepnya itu jaraknya jauh begini. Nah, kalau jaraknya jauh begini, ini otomatis dia semakin berat teman-teman. Nah, kalau berat begini kan otomatis air butuh yang tendangannya tinggi ya. Nah, begini. Nah, kalau semakin dibuat semakin dekat begini, otomatis tekanan sebentar aja langsung dia nutup gitu, tujuannya begitu. Tapi kalau tekanannya tinggi bisa di setting lagi, adjust gitu. Nah, ini yang paling ideal untuk membuat klep buang seperti ini teman-teman, bisa di setting begini ya, itu yang paling ideal begitu. Jadi disesuaikan dengan input air, karena kondisi di tempat teman-teman semua itu nggak sama. Jadi saya kedepannya memang berencana sih buat klep yang memang sudah bisa di adjust nanti, jadi teman-teman bisa pakai di kondisi apapun. Nah, ini untuk klep buangnya begini ya, logikanya dibikin. Pertama, teman-teman bisa pastikan ini jatuh posisinya teman, jatuh dulu. Nanti kalau kena air dia nutup begitu, nah gini ya. Kalau kena air dia nutup. Nah, itu konsepnya ya. Nah, itu untuk klep buangnya. Nah, makanya kalau untuk klep buangnya bisa disetting begini, kalau waktu dipancing ini dia kayak gini nih, nggak kuat begini, ini kan nggak ketendang ya, jadi dipendekin lagi, setting lagi begini, tarik.
Kemudian kalau masih, nah kalau udah bisa buka, nah udah bisa begini. Kalau masih berat bisa diadjust lagi. Nah ini terlalu pendek ya, gerak ya. Kasih sedikit. Nah itu gerakannya lumayan. Sekarang kita akan lihat satu lagi. Di sini ada satu klep lagi. Jadi cuma dua macam klep sebenarnya yang digunakan untuk membuat klep buang, untuk membuat pompa air tanpa stik atau pompa drum. Ini kita buka. Nah ini untuk klepnya, satunya lagi itu mirip dengan klep yang ada di sumur teman-teman ya. Jadi konsepnya cuma buka aja, buka jalur, artinya jalur air, buka, tapi dia bisa nutup lagi gitu, bisa balik lagi. Kalau ada tekanan dari sini, jadi kalau ada tekanan dari bawah, dia akan buka untuk meloloskan air. Tapi kalau ada tekanan dari atas, dia akan menutup klepnya ini. Nah itu ya konsepnya ya, untuk klep hantar namanya. Jadi cuma dua macam klep kuncinya, klep hantar dan klep buang. Bekerja secara terbalik. Ya kalau klep buang tadi, klep hantar tadi, dia meneruskan air dan menahan tekanan dari atas. Kalau ini, dia justru menghambat air, kemudian untuk menghasilkan hentakan air tadi, untuk diteruskan ke klep satunya lagi. Konsepnya begitu ya teman-teman ya. Dan kita pasang lagi teman-teman. Nah, bisa bergerak lagi begini untuk bekerja dua klep tadi. Oke, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.